wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian bulan yang lalu, kita masih membahas surat Al-Fatihah. Bulan yang lalu kita bicara mengenai makna dari ihdinas siratal mustaqim. Di dalam tafsir Al-Wasit, kesimpulan dari tafsir dari ihdinas siratal mustaqim, wal muradu bi qoulihi ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ay tsabbitna alaihi, kukuhkan, tetapkan kami untuk selalu berada pada jalan yang lurus, waj'alna minal mudawwimina 'ala as-sayri fi sabilihi, jadikan kami ya Allah untuk selalu berada di jalan menuju kepada Allah. Fa innal 'abda muftaqirun ila Allah fi kulli waqtin, karena setiap hamba manusia membutuhkan Allah di setiap waktu. Likai yuthabbitahu 'alal hidayati, agar supaya dia tetap berada di jalan hidayah petunjuk Allah, wa yazidahu minha wa yu'inahu 'alaiha. Jadi kita bermohon kepada Allah melalui ihdinas siratal mustaqim untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsir yang menyatakan as-siratal mustaqim, bahwa ada manusia al-hidayatu ila sirati, untuk selalu menuju kepada jalan Allah. Yang kedua, al-hidayatu fis sirati, hidayah agar kita tetap berada di jalan Allah. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir klasik, hidayah itu terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah hidayatul ilham al-fitri, yaitu petunjuk Allah berupa ilham yang fitri, masuk menyelinap ke dalam setiap manusia. Itu sebabnya bayi yang baru dilahirkan, dia mendapatkan hidayah fitri dari Allah berupa dorongan untuk makan ketika lapar, minum ketika haus. Itu hidayatul ilham al-fitri. Lebih dewasa sedikit disebut dengan hidayatul hawas, yaitu petunjuk Allah berupa panca indera, kesadaran terhadap pentingnya panca indera, berfungsinya panca indera. Mata akhirnya bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Lebih tinggi dari itu disebut dengan yang ketiga hidayatul aqli, yaitu hidayah berupa kecerdasan intelektual. Dengan akalnya manusia mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak bermanfaat. Itu disebut dengan hidayatul aqli. Yang keempat adalah hidayatul din, hidayah agama. Kita dididik di lingkungan Islam, pada akhirnya kemudian kita memilih menjadi orang Islam. Mungkin pada mulanya Islam hanya dididikkan, diajarkan oleh orang tua kita, maka seiring waktu kita punya kecerdasan bersamaan dengan hidayah Allah, maka kemudian kita menjadi orang Islam. Dan yang kelima adalah hidayatul ma'unati wa taufiq, yaitu hidayah berupa pertolongan dan taufik dari Allah. Hidayah yang kelima ini hanya Allah yang memiliki. Nabi sekalipun
tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan ma'unah dan taufik kepada keluarganya. Makanya disebutkan di dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Yang dimaksud adalah petunjuk al-ma'unati wa taufik, agar orang itu sholat berjamaah, ada dorongan untuk membaca Quran, ada dorongan untuk meninggalkan maksiat. Itu adalah hidayatul ma'unati wa taufik yang diberikan oleh Allah. Itu sebabnya ada sebagian keluarga Nabi, sepupu Nabi, yang sampai meninggal dunia tidak masuk Islam, tidak berada di dalam hidayatul ma'unati wa taufik, karena itu spesial, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan hidayatul ma'unati wa taufik. Jadi hidayah itu ada 5. Hidayatul ilham al-fikri, hidayatul hawas panca indera, hidayatul aqli, hidayatul dini, dan hidayatul ma'unati wa taufik. Itu ada di dalam tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Wahbah Az-Zuhaili disebut dengan tafsir Al-Munir, ada di perpustakaan PBNU kalau mau baca. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan yang populer yang beredar di Indonesia. Karena nanti Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan 10 jenis bacaan. Hanya bacaan alaihim tadi itu saja ada 10 bacaan. Misalnya bacaan yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, bikasril ha'i wa iskanil mim, dibaca alaihim. Jadi yang pertama alaihum, yang kedua alaihim. Yang ketiga, bikasril ha'i wal mim wa ilhaqi ya'in ba'dal kasrah, dibaca alaihimi. Itu yang ketiga. Yang keempat, bikasril ha'i wa dhammil mim wa ziyadati wawun ba'da dhammah, alaihim. Bikasril ha'i wa dhammil mim, alaihim. Yang kelima, bidhammil ha'i wal mim wa ziyadati wawun ba'dal mim, dibaca alaihimu, dibacanya panjang. Dibaca juga bidhammil ha'i wal mim min ghairi ziyadati wawin, dibaca bidhammil ha'i alaihum. Juga ini bacaan yang populer, tapi juga bisa dibaca dengan bacaan bidhammil ha'i wa kasril mim wa idkhali ya'in ba'dal mim, seperti dibaca oleh Al-Ahfash, yaitu dibaca alaihumi, dibaca alaihumi. Juga bisa dibaca bi dhammil ha'i wa kasril mim min ghairi ziyadati ya, alaihumi, pendek. Bi kasril ha'i wa dhammil mim min ghairi ilhaqi wawin, dibaca alaihim. Yang terakhir, bi kasril ha'i wal mim wa la ya ba'dal mim, dibaca
alaihim, alaihim pendek. Jadi ada 10 bacaan menyangkut apakah dibaca alaihim, alaihimu, alaikum, alaihumu, alaihimi, alaihimu, banyak bacaan. Yang nyampe ke Indonesia, yang populer di kita, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dibaca sirata. Kalau kita menggunakan ilmu nahwu sarraf, sirata dibaca sirata menjadi badal. Kata tafsir Al-Wasif, badalun minas siratil mustaqim. Karena ihdina as-siratal mustaqim dibaca nasab, maka sirata dibaca nasab juga. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. An'amta alaihim, siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Kata para ulama, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Jadi ada 4, yaitu para nabi, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada, para syuhada, was-sholihin, dan orang-orang yang saleh. Makanya kalau kita baca Barzanji, 4 kelompok yang pertama ini, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab amal. Jadi nanti kalau kita tergolong orang yang saleh, maka kita akan masuk surga tanpa dihisab amal. Amin, 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 amin. Tapi ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud. Ada 10 orang, Hudzaifah ibnul Yaman. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Suatu waktu Utsman bin Affan datang ke kuburan Baqi. Itu kuburan yang di Madinah, di samping kuburan Nabi ada kuburan yang luas disebut dengan kuburan Baqi. Kalau di Mekah, kuburan Siti Khadijah dikuburkan di Ma'la. Orang Mekah sendiri menyebutnya Mu'alla. Kiai Maimun Zubair dikuburkan di Ma'la, Mu'alla. Utsman bin Affan datang ke kuburan Baqi, pulang dari Baqi menangis. Ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa Utsman bin Affan Anda menangis? Bukankah Anda termasuk 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi? Maka jawaban Utsman bin Affan, Nabi hanya menjamin saya masuk surga, tapi Nabi tidak menjamin saya apakah saya bebas dari siksa di alam barzakh. Nah, mudah-mudahan kita ini bukan hanya masuk surga, tapi juga bebas dari siksa di alam barzakh. Mudah-mudahan. Ini termasuk makna dari ihdina as-siratal mustaqim, yaitu orang-orang siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, yaitu para nabi, as-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau kita tergolong orang saleh, kita juga akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Yang kedua, ada umatnya Kanjeng Nabi, thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khataya fayughfar lahum. Umatnya Kanjeng Nabi ini membawa dosa kepada Allah, tapi kemudian diampuni oleh Allah. Itu juga akan masuk ke dalam surga.
Dan seperti kita tahu, semua kita ini pasti pernah melakukan dosa. Karena kita ini bukan orang yang maksum. Jadi kita membawa dosa kepada Allah, tapi dosa itu kemudian diampuni oleh Allah. Nah yang ketiga ini agak berat. Thuluthun ya'tuna bidhunubin wa khataya idham ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa bi izzati wa jalali adkhilukumul jannata bi rahmati. Umatnya Nabi Muhammad di hatinya hanya ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. La salata wa la siyama wa la hajj. Tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji padahal mampu. Maka pada akhirnya dia juga akan masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Jadi ada 3 klaster umatnya Kanjeng Nabi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, di Indonesia banyak orang-orang yang saleh, banyak para ulama, banyak siddiqin wasyuhada, orang-orang yang berperang membela tanah air, mati dalam keadaan berperang membela tanah air, itu juga termasuk ke dalam golongan orang yang mati syahid. Atau mati syahid itu juga bapak-bapak ini berangkat dari kantor masing-masing menuju ke sini. Nyampe ke sini di Masjid An-Nahdha lagi ngaji, meninggal dunia. Itu juga mati syahid. Tapi syahidnya disebut dengan syahid fil akhirah, bukan syahid fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Dia mati syahid di akhirat, hitungannya akhirat. Ketika di dunia dia diperlakukan bukan seperti orang mati syahid, karena dia tetap harus dimandikan, dia dikafani dengan kain kafan, dia disolati, baru dikuburkan. Mati syahid itu kan mati karena mencari ilmu, itu mati syahid. Tapi syahid fil akhir. Kalau orang berperang bersama Nabi, itu namanya, kalau dia meninggal dunia, syahid fid dunya wal akhir. Tidak usah dimandikan, dikafani dengan pakaian yang dipakainya, disolati, baru kemudian dikuburkan. Jadi beda memperlakukan orang yang mati syahid fid dunya wal akhir. Itu di dalam kitab Al-Bajuri, al-mautu ishqan mata syahidan. Orang yang menahan rindu kepada lawan jenis tapi tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, dia mati karena kerinduan itu. Mata syahidan, mati syahid. Mencintai seorang perempuan misalnya, hanya pernah sekali melihat, lalu setiap ketemu tak melihatnya lagi, atau tidak berjumpa dengan dia lagi dalam kurun waktu lama, dilanda kerinduan yang hebat, lalu dia mati dalam keadaan rindu itu. Kata Al-Bajuri, al-mautu ishqan mata syahidan, mati karena menahan rindu itu mati syahid. Tapi jarang ya Ustaz, yang begini ini jarang sekali. Tinggi makamnya. Tinggi, mati karena menahan rindu, mati syahid. Sekarang nggak ketemu bisa pakai video call, beda level. Zaman dulu nggak ada HP, nggak ada handphone, nggak ada, belum dikenal dunia digital seperti sekarang. Maka dimungkinkan ada orang mati karena menahan rindu. Al-mautu ishqa mata syahid. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmat oleh Allah, yaitu kenikmatan berupa kenikmatan hidayah.
kenikmatan agama. Itu kalau di dalam kitab tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah, nikmat itu dibagi dua. Ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi itu ada dua. Ada nikmat wahbi, ada nikmat kasbi. Ada nikmat yang diberi oleh Allah tanpa usaha. Ada nikmat yang diperoleh melalui usaha. Kita ini kan bernafas, nggak pernah minta kepada Allah. Selama kita hidup, kita mendapatkan nafas. Kita bernyawa. Itu kenikmatan juga. Maka itu adalah kenikmatan duniawi, bukan kenikmatan ukhrawi. Itu kenikmatan duniawi tapi bersifat individual. Ada kenikmatan duniawi tidak bersifat individual tapi bersifat publik sosial. Misalnya Indonesia ini diberi anugerah energi fosil, energi baru, energi terbarukan. Kalau kita negara-negara yang hanya yang dingin misalnya, itu mencari sinar matahari itu sulit. Di Indonesia sinar matahari itu melimpah, energi surya. Nah, energi itu adalah karunia dari Allah. Kita tidak pernah minta, tapi dikasih untuk orang Indonesia ada energi surya yang luar biasa. Ada energi air, ada energi fosil seperti batu bara, minyak, dan seterusnya. Nah, Indonesia ini adalah negara yang kaya. Itu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian kenikmatan ukhrawi bisa dinikmati nanti di akhirat. Kalau kenikmatan ukhrawi yang bersifat fisik itu adalah bidadari, tapi nanti di akhirat. Itu di dalam kitab Iqna itu, dari saking cantiknya bidadari disebutkan, walau tafilat fil bahri wal bahru ma'ribu la asbaha ma'ul bahri min riqina amba. Seandainya bidadari itu berludah ke air laut yang asin, maka air laut itu akan seketika menjadi tawar karena ludahnya bidadari. Ludahnya itu ada di kitab Iqna, dibaca di sana. Kalau Quran menggambarkannya tidak begitu. Quran menggambarkan bidadari itu makhluk Allah, lam yakithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh oleh tangan manusia dan jin. Jadi jin aja nggak pernah nyentuh, manusia nggak pernah nyentuh. Itu spesial nanti di akhir. Itu nikmat juga nanti di akhir. Makanya nama lain dari sorga itu disebut juga adalah An-Na'im. Ada sorga disebut dengan sorga An-Na'im. Sorga yang isinya adalah kenikmatan demi kenikmatan. An'amta alaihi, yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu kata kerja yang membutuhkan objek. An'amta alaihi, makanya alaihi itu menjadi objek, menjadi maf'ul bih. An'amta ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi lagi musik banyak yang salah kan. An'ama yun'imu in'ama. Kalau sulasi mujarradnya na'ima yan'am. Kalau sulasi mazidnya an'ama yun'imu in'ama. Kalau wazan-wazan begitu kita nggak bisa ngarang ya. Misalnya azza ya'izzu, kita nggak bisa bikin azza ya'uzzu. Kalau azza ya'izzu masdarnya izzan, itu nggak bisa ngarang menjadi ta'ziyatan. Azza ya'izzu izzan.
Kalau azza yu'azzi baru ta'ziyatan. An'amta alaihim. Kata tafsir Al-Wasit, walam yakul siratal anbiya'i awis sholihin. Allah tidak menyebut ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i awis sholihin. Tidak menyatakan begitu. Jalannya para nabi dan rasul, liyadulla ala anna ad-dina fi dzatihi ni'matun 'azimatun, untuk menunjukkan agama itu sendiri adalah kenikmatan yang agung. Kenikmatan yang agung. Karena kita harus mengikuti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, maka kita tidak boleh mengikuti jalan orang-orang yang dimurka oleh Allah dan yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim. Kita mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairi, dibaca ghairi, menjadi badal, ada yang menyebut sifat dari yang disebutnya sirata alladzina. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurka oleh Allah. Kata Al-Wasit, ghairil maghdubi alaihim badalun minal ladzina an'amta alaihim. Jadi badal, makanya dibaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau Umar bin Khattab membacanya ghairil maghdubi alaihim wa ghairiz dzallin. Itu yang membaca ghairiz dzallin itu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Tapi yang nyampe ke kita ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurka oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang disesatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dimurka dan yang tersesat? Di dalam tafsirnya As-Sulami, orang yang tersesat itu, orang yang dimurka adalah orang yang berjalan fi tariqil halka, di jalannya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, seperti umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Itu jalan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Nah, kita mengikuti jalannya para nabi, jalannya para sholihin, bukan orang-orang yang sesat. Al-dhalal, sesat karena tidak mengikuti jalan petunjuknya Allah, tidak mengikuti Quran dan hadis. Nah, kata para ulama, akhirul Fatihah waladhdallin. Akhir dari surat Al-Fatihah adalah waladhdallin. Wa amma amin falaisa minha wala minal Qur'ani mutlaq. Sedangkan lafaz amin bukan menjadi bagian dari Fatihah, bahkan bukan menjadi bagian dari Al-Quran. Makanya sebagian ulama menyatakan agar kita setelah membaca waladhdallin mafsulan anil dhalin bisakta, diam sejenak baru dilanjutkan dengan amin. Jadi jangan langsung waladhdallin amin, dibaca sakta dulu, berhenti tanpa nafas, baru kemudian amin. Membaca amin ini hukumnya sunnah. Seluruh para ulama baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, jumhur ulama Sunni menyatakan membaca amin itu adalah sunnah. Kata Nabi, "Idza ammana al-imam fa'amin." Kalau imam sudah membaca amin, maka aminlah kalian para makmum. Hanya beda nanti apakah amin itu perlu dinyaringkan atau perlu dipelankan. Mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bacaan amin itu sekalipun di sholat malam hari, maghrib, isya dan subuh, dibacanya pelan.
Nah, kita kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau imamnya membaca aminnya pelan, seperti amin di dalam sholat zuhur dan asar, maka kita membacanya pelan. Tapi sholat maghrib, isya, dan subuh, kita membaca aminnya nyaring. Itu mazhab Syafi'i. Kebanyakan kita mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ke Teheran, ke Iran, yang negaranya mengikuti mazhab Syiah, kita tidak akan pernah mendengar kata amin, baik terang-terangan, nyaring, ataupun pelan. Karena amin itu tidak disunnahkan oleh mereka. Amin itu tidak menjadi bagian dari Fatihah, itu disepakati. Tapi apakah amin itu perlu dibaca atau tidak? Seluruh ulama sunni menyatakan sunnah hukumnya membaca amin. Ada yang berkata amin itu bukan bahasa Arab. Kalau dilihat dari strukturnya bukan bahasa Arab. Makanya disebut amin. Amin itu adalah isim fi'il. Isim kata benda, tapi maknanya kata kerja. Isim fi'il amar. Artinya apa? Istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, kenapa ini ada amin, kabulkanlah doa kami? Karena ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami untuk selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Dan jam 1 lewat ya. Cukup Pak Satri. Cukup, mudah-mudahan